Dah. Oke, aku mulai ya, ntar video. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan game yang telah kami rancang, yaitu Lili. Untuk kelompok, ada saya, Narendra Kargading, Naswa Azhara Ali, Syalazan Naswa Nugraha Gundri, dan Muhammad Asrul Astiadin. Untuk game yang kita buat, yaitu berjudul Lily, The Whispering Halls. Untuk jenis game, genre utama yang kami angkat adalah psychological horror atau survival horror, subgenre point and click, adventure, atau third person exploration, dan tema misteri, ketakutan, dan supernatural. Nah, untuk deskripsi game akan saya lanjutkan. Jadi di game Lily the Whisper Hall ini itu menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Lily. Dia tuh baru aja pindah ke apartemen tua di kota terpencil. Nah, awalnya itu Lily tuh berusaha untuk adaptasi sama lingkungan baru dan tetangga-tetangganya itu kebanyakan rata-rata tuh ramah. Lalu ada juga beberapa yang Lily merasakan keanehan dan tetangga yang sangat pendiam. Namun suasananya berubah mencekam ketika ada seorang anak misterius memberikan peringatan, kayak ngasih sinyal gitu bahwasannya kayak yang apartemen tersebut tuh dikutuk, menyeramkan gitu. Nah, terus juga orang tua Lily itu dalam bahaya. Lalu puncak ketegangannya terjadi pada suatu malam ketika orang tua Lily menghilang secara misterius dari kamar mereka waktu pemadaman listrik, dan itu jadi kayak mati lampu gitu. Lalu pemainnya itu harus membantu Lily menelusuri lorong apartemen yang gelap dan berantakan hanya dengan bantuan senter dan bonekanya. Nah, nama bonekanya itu Mr. Critter. Jadi Mr. Critter itu berperan sebagai untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik-balik pintu tersebut. Jadi Mr. Critter ini membantu Lily. Begitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk mekanik game, kami mengangkat beberapa mekanik, yaitu flashlight management, puzzle solving, stealth and exploration, dan companionship, yaitu Mr. Critter. Untuk flashlight management, pemain harus menggunakan senter untuk melihat di kegelapan total. Namun, baterai atau jangkauan cahaya mungkin terbatas untuk menambah elemen ketegangan. Dampak pada gameplay yaitu mendorong eksplorasi yang hati-hati, menciptakan tekanan psikologis, membuat keputusan manajemen sumber daya menjadi elemen survival. Puzzle solving, mencari tahu cara menyalakan kembali listrik atau mencari kunci untuk membuka area tertentu di apartemen tua tersebut. Fungsi puzzle yaitu memecah tembok permainan, memperluas narasi melalui petunjuk lingkungan, dan mengintegrasikan eksplorasi dalam progres cerita. Stealth and exploration, menjelajahi apartemen, mengetuk pintu tetangga, dan bersembunyi dari sesuatu yang tidak terlihat yang membuat lorong berantakan. Untuk ini, pemain dapat mengetuk pintu tetangga untuk mencari bantuan. Tiap ruangan memiliki cerita visual yang tersendiri. Layout apartemen bisa berubah secara halus untuk menciptakan rasa tidak stabil. Dan untuk companionship, yaitu Mr. Critter bukan sekedar boneka, ia berfungsi sebagai penenang mekanik atau mencegah Lily terlalu takut, atau juga mungkin memberi petunjuk halus melalui suara yang hanya didengar Lily. Jika Lily terlalu lama dalam gelap atau dekat dengan ancaman, tingkat ketakutan meningkat. Mr. Critter harus dapat membantu menstabilkannya.
Mr. Peter juga dapat berbisik atau bersuara lembut memberi arah samar seperti jangan ke sana atau coba lihat ke sana. Dengan ini kami juga membuat potensi quiz yang mana Mr. Peter dapat kita buat seperti kayak apakah Mr. Peter beneran hidup, apakah itu suara dari Mr. Peter nyata atau hanya halusinasi saja, apakah Mr. Peter membantu atau justru menyesatkan. Untuk referensi game, kami mereferensikan beberapa game yaitu Rainbow, Little Nightmares, dan eBay. Untuk nuansa horor, psikologis anak kecil dan interaksi dengan objek kesayangan, kita menggunakan Rainbow. Rainbow menampilkan dunia gelap melalui sudut pandang anak kecil yang rapuh namun cerdas. Ini relevan dengan karakter Lily karena ketakutan terasa lebih personal, realita dan imajinasi menjadi kabur. Pemain mempertanyakan apa yang nyata dan tidak. Kami menggunakan Rainbow sebagai mekanik dalam Mr. Peter. Perimeter dan Mr. Peter dapat berfungsi sebagai sistem psikologis. Untuk referensi game kedua, kita memiliki Little Nightmares untuk skala lingkungan yang terasa besar dan mengancam bagi karakter anak kecil yaitu Lily. Little Nightmare membangun ketegangan lewat audio, cahaya minim, dan gerakan musuh yang samar. Hal ini juga relevan dengan flashback management yang sudah kita rencanakan, style system, dan eksplorasi lorong gelap. Little Nightmares juga menginspirasi kita untuk memperbanyak environmental storytelling. Cerita disampaikan lewat desain ruangan, bukan cutscene yang panjang. Apartemen tua dalam game, kamu bisa berfungsi dengan cara yang sama. Untuk eBay, untuk elemen eksplorasi di tempat misterius dan gelap dengan narasi yang kuat. eBay menggunakan galeri seni sebagai horor ruang yang sepi, misterius, terasa tidak aman meskipun terlihat normal. Hal ini juga memiliki fungsi serupa dengan game ini. Dan juga eBay memiliki karakter companionship yang misterius. eBay memiliki dinamika hubungan karakter yang mempengaruhi ending. Mempengaruhi kondisi mental, mempengaruhi ending, dan berpotensi memiliki twist, sama seperti Mr. Peter. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, untuk karakter game saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada beberapa karakter game. Jadi protagonisnya itu ada Lily, seorang gadis kecil yang merasa kesepian, pemberani namun kemudian takut. Dan dia sangat menyayangi orang tuanya. Kemudian ada Mr. Critters yang merupakan boneka si Lily. Jadi dia itu satu-satunya teman setia Lily yang menemaninya saat gelap gitu. Kemudian ada orang tua Lily sebagai karakter pendukung. Di gamenya nanti dia akan menghilang secara misterius. Itu juga membuat motivasi kepada Lily untuk menjelajahi apartemennya. Kemudian ada anak misterius atau NPC yang memberikan peringatan. Yang ini dia itu mengetahui kayak rahasia gelap di apartemennya. Kemudian ada NPC para tetangga, sekelompok orang yang sebagian ramah namun sebagian lagi sangat pendiam dan aneh. Jadi, untuk NP ada beberapa nih. Jadi ada apartemen tua sebagai bangunan utama. Jadi bangunannya itu terletak di kota terpencil dengan arsitektur yang usang dan lorong-lorong panjang. Kemudian ada kamar Lily. Jadi ini tuh kayak tempat spawn awal pemain gitu yang seperti save zone player gitu, namun berubah menjadi titik awal pencarian. Kemudian ada lorong dan dapur. Area yang menjadi berantakan secara misterius dan memberikan kesan adanya gangguan fisik dan entitas tertentu. Kemudian atmosfer gelap sunyi, terutama saat listrik mati dan mencekam dengan suara-suara aneh yang memecah keheningan. Next. Jadi di sini ada mood board-nya.
Dominasi warnanya dingin, hijau kusam biru dan kehijauan abu-abu dan coklat gelap. Pencahayaannya ada low light dan moody. Kemudian kesan muncul itu ada kesepian, misteri, melankolis dan sedikit horor. Di sebelah kiri itu yang bagian hangatnya, yang sebelah kanan itu yang bagian dinginnya gitu. Jadi untuk NV-nya ada kamar tidur, lorong, kemudian ruang belajar, dan ruang apa namanya kayak dapur gitu. Oke, untuk moodboard juga kami juga mengintegrasikan sebagai referensi visual. Dalam beberapa foto ini kita juga menunjukkan bagaimana desain-desain karakter dan desain-desain environment yang akan kita gunakan. Seperti contohnya, gadis yang memiliki kerudung dan sedang ada di hutan. Kami selalu melihat itu sebagai Lily dan di bawahnya yaitu boneka sebagai Metapreta. Dan untuk environment-nya sama seperti moodboard, yaitu menunjukkan banyak lorong-lorong kosong dan hampa. Sekian untuk kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.